Kalau ayah itu, oh bagus gitu. Dan benar-benar mengajarkan rasa tanggung jawab. Tapi masa sih ayah atau bunda nggak pernah marah? Oh, saya seumur hidup belum pernah dimarahin sama ayah. Oh ya? Sama sekali. Karena sejauh ini yang dipandang itu adalah politik itu kotor. Politik itu Ada pemahaman itu ya? Iya, pemahaman seperti itu. Karena politik ini isinya cuma maling aja. Saya tidak mau dalam waktu yang sama itu duduk di jabatan politik praktis, duduk di jabatan publik bersamaan dengan ayah saya. Jadi saya hanya akan duduk politik praktis apabila ayah saya selesai. Selalu menarik kalau membahas tentang tokoh berikut dengan keluarganya. Saya mengundang anak dari sahabat saya, anaknya Mas Ganjar Pranowo, yang hari ini sedang capres. Seorang anak cakep. Alam, lengkapnya Muhammad Sinedin Alam Ganjar. Alam, makasih ya sudah datang ke forumnya Om ya. Oh, terima kasih Om sudah diundang. Iya, itu tadi selalu menarik kalau bahas tentang tokoh ya. Dan sekarang Alam itu sudah diundang kemana-mana untuk membahas itu. Selain seorang anak calon presiden, saya juga tertarik dengan gaya komunikasi Alam. Oh, Iya. kenapa itu? Banyak yang mengatakan undang dong, cakep katanya gitu ya, cakep, pinter gitu ya. Tapi Alam pasti sudah menonton kan beberapa tayangan kami di sini. Oh, sudah. Agak serius ya. Oh ya, apa-apa. Kalau ketawa-ketawa mulu nanti juga Gitu ya. bingung, Om. Memang di sini karena podcast politik jadi tetap saya bawa ke situ. Yang pertama adalah ini apa nih? Taruh nih. Ini kamera Om, saya selalu bawa kemana-mana. Kamera apa itu? Ini Instax, nanti dia bisa langsung cetak dia. Oh ya? Iya. Fuji Film Instax Evo. Ini Fuji film ya? Iya. Oh, Polaroid. bukan. Oh, Tapi digital juga Om. digital juga? Iya, jadi saya bawa kemana-mana biar nanti kalau misalnya ketemu orang baru, biasanya kan kalau bagi-bagi sesuatu kan kurang etis ya Om. Ya. Saya baginya foto, Cakep. ada tanda tangan. Iya, soalnya Om suka fotografi dan ini baru pertama lihat ini. Pertama lihat Om? Fuji ya? Iya, nggak mahal. Oke, bukan soal mahalnya, tetapi pilihan tentang hobi itu ya. Iya. Oke, kembali ke laptop. Sekarang sering diundang kemana-mana, tapi Om itu mau bertanya begini. Ganjar pasti merasakan bahwa ada tekanan dalam seluruh ruang gerakmu, karena kan ini konteksnya pilpres ya. Oh ya. Alam lahir tanggal 14 Desember 2001, sekarang berusia 22 tahun, kuliah di Teknik Industri UGM. Iya. Ya. Saya tidak ngerti, Om tidak ngerti bagaimana papamu, mamamu mendidikmu hingga kemudian tampaknya Alam itu cukup wise dan siap menerima sergapan kamera. Dalam ilmu komunikasi itu begini, kau boleh cakep, kau boleh kaya, kau boleh terkenal, tapi di bawah tekanan kamera kau bukan siapa-siapa. Oh gitu. Ya. Oke. Tapi Alam tampaknya siap dengan itu. Bisa tahu kenapa begitu, Lam? Iya, kalau pembicaraan entah di depan maupun di belakang kamera itu saya anggap sebagai hal yang sama. Itu suatu diskursus gitu, di mana saya sudah sering mengalaminya bersama bapak juga, bersama ibu juga, dan bersama teman-teman yang lainnya. Oh, panggilnya ibu ya, bukan mama ya? Ayah bunda sebenarnya. Oh, ayah bunda. Tapi kalau sebagai orang ketiga biasanya bapak ibu. Oke. Gitu. Ya jadi sama ayah sama bunda udah sering juga. Jadi memang intensitas, terus juga frekuensi, dan juga bahkan tensi dari pembicaraan itu pun juga seringkali cukup tinggi di antara saya, ayah dan bunda. Jadi itu udah hal yang biasa sih Om. Dan juga akhir-akhir ini lebih sering mendapat undangan. Akhirnya itu juga membentuk suatu kekuatan dari segi mental dalam diri saya, karena saya pun menghimpun pengalaman-pengalaman tersebut sebagai suatu pembelajaran yang bisa membentuk saya di kemudian hari. Tapi kan tetap tidak mudah, Lam. Tentu saja Om paham soal ini.
tidaklah mudah sampai kemudian kita tampak tangguh dalam situasi yang real, bukan slapstick. Iya. Iya, kelihatan kok orang itu yang pura-pura tangguh di depan kamera dan kelihatan orang yang memang tangguh secara psikologis gitu ya. Dan Om Akbar mau memuji kamu bahwa dari apa yang Om lihat tampaknya kau matang berada di depan kamera, bahkan dalam tekanan kamera Pilpres. Itu tidak gampang. Nah, coba share ke kita bagaimana sih pola komunikasi antara Mas Alam Ganjar dengan ayah dan bunda ya di rumah, apalagi kan Alam anak tunggal. Iya. Tentu saja pola komunikasinya beda. Biasanya kalau anak tunggal itu manja. Iya. Gimana betul Bang? lah. Kalau saya sih sebenarnya tidak ada hal yang spesial ya. Saya rasa banyak juga keluarga-keluarga yang mengalami hal sama saya dari segi pola komunikasi. Lebih banyak bagaimana kami itu saling menaruh kepercayaan satu sama lain dan diberikan tanggung jawab. Dalam artian saya dari kecil itu sudah diberikan kepercayaan secara luas untuk menentukan dan memutuskan apa yang saya inginkan. Dan dari situ tuh membentuk suatu kekuatan dalam diri saya. Karena di saat saya diberikan kepercayaan dalam hal itu, saya langsung mendapatkan 3 nilai pembelajaran. Yang pertama, itu saya lebih mengenali diri saya sendiri. Karena di saat saya ingin memutuskan sesuatu, saya harus tahu saya inginnya apa dan saya kuatnya di bidang apa. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua, belajar bertanggung jawab dari apa yang saya pilih. Karena saat saya milih, kepercayaan itu juga memberikan suatu tanggung jawab. Jadi saya tidak semena-mena mengambil keputusan, terus di saat semua gagal, saya langsung melempar tanggung jawabnya ke orang lain. Gak bisa, karena saya memutuskan. Dan yang ketiga, kembali lagi, mirip dengan hal itu, konsekuensi. Di saat hal-hal itu berdampak negatif ataupun tidak sesuai ekspektasi saya, di situ saya harus belajar untuk bagaimana membalikkan hal itu menjadi suatu positif untuk saya. Jadi semenjak kecil, hal itu terus berlanjut, terus ditanamkan dalam diri saya, dan mungkin akhirnya merambat ke pola-pola lainnya, termasuk ke pola komunikasi. Dan di situ juga satu hal dalam proses pengambilan keputusan, Om Akbar, itu saya berusaha kepala dingin. Dalam artian emosi dan juga ketegangan itu merupakan sentimen. Dan saya berusaha mengesampingkan sentimen itu agar saya saat berbicara, mengambil keputusan, itu semua berdasarkan rasionalitas saja. Jadi semuanya itu berdasarkan variabel, berdasarkan data, dan berdasarkan informasi yang saya punya, bukan berdasarkan sentimen. Karena saat sentimen sudah bermain, itu semuanya bisa berkabut untuk berpikir. Menarik. Tapi kamu nak tunggal, Lam. Mungkin Om menyederhanakan masalahnya ya. Tapi yang Om lihat ya, Lam, ya, biasanya kalau anak tunggal itu rodok-rodok manja gitu ya. Tapi kok saya lihat bahasamu terukur, bahkan pendekatanmu elegan melihat situasi. Gimana caranya kamu keluar dari jebakan kemanjaan sebagai anak tunggal itu? Lah, karena sejak kecil itu bapak dan ibu memberikan batasan yang jelas terkait kepercayaan dan kebebasan. Biasanya teman-teman atau orang-orang yang akhirnya jatuh ke dalam lingkungan yang manja, itu karena mereka diberinya kebebasan, bukan diberi kepercayaan. Perbedaannya adalah koridor, Om Akbar. Jadi saya diberikan koridor yang jelas, antara A dan B, ini batasanmu. Tapi kamu bebas berkarya di antara A dan B. Di situ saya memiliki nilai kepercayaan dan tanggung jawab yang tinggi. Bukan, ya udah, percayakan seluruhnya tanpa koridor, lah itu. Yang biasanya membuat kita buta akan rambu-rambu. Dalam hal itu tadi, hingga kemudian ketemulah pada 3 layer kearifan ala Alam Ganjar tadi itu, yang dominan siapa pengaruhnya, Alam? Ayah atau bunda? Oh, balance. Balance. Karena kalau bapak yang ayah itu jauh lebih menaruh kepercayaan lebih jauh, lebih dalam daripada ibu. Kalau bunda itu lebih, ya namanya bunda ya, lebih ada personal touch-nya, terus juga lebih ngopeni. Kalau ayah itu, oh bagus gitu. Dan benar-benar mengajarkan rasa tanggung jawab. Tapi masa sih ayah atau bunda nggak pernah marah? Oh, saya seumur hidup belum pernah dimarahin sama ayah. Oh ya? Sama sekali. Intonasi tinggi, dimarahin, nggak pernah sama sekali. Misalkan ada suatu hal yang perlu dibahas, saya cuma dipanggil, Lam, sini, dipanggil kamar. Terus dengan premis innocence until proven, saya diajak diskusi gitu, Lam,
ditanyanya itu, yaitu saya itu sebagai kanvas putih yang belum ada premis bersalahnya di situ, belum ada prejudice di situ. Terus ditanya terkait A, B, C, D yang akhirnya mengakar kepada akar permasalahannya. Kenapa? Jadi misalkan ada suatu permasalahan, itu saya ditarik dulu alasan-alasannya. Jadi misalkan saya nggak sesimpel saya nggak ngerjain tugas terus tiba-tiba guru kontak ke orang tua saya gitu. Terus ditanya, Alam akhir-akhir ini lagi banyak kegiatan ya? Gitu. Oh enggak kok. Oke, checklist. Berarti alasannya bukan itu. Alam akhir-akhir ini apakah ada kejenuhan atau ada masalah di sekolah? Checklist. Baru setelah itu, kalau misalkan belum ketemu alasannya, baru ayah tanya. Ayah dapat informasi gini. Itu kira-kira dari Alam kenapa? Dari situ ada proses diskusi dan saya bisa berargumen. Diajak untuk berargumentasi secara konkret, secara objektif. Dan ayah, itu suatu hal yang saya apresiasi betul dari ayah, selalu menempatkan diri dan mempersepsikan keluarganya itu sebagai kanvas putih. Tidak ada prejudice di awal sehingga nggak ada emosi yang langsung ditanam di situ. Tapi kan sebagai anak kecil yang sekarang sudah menjadi dewasa, usia 22 tahun, masa sih Alam tidak pernah melakukan kesalahan? Oh ya pasti. Kesalahan kecil atau kesalahan besar, itu pun juga tak mendapatkan respon emosi atau kemarahan dari ayah. Karena biasanya lebih serem yang kayak gitu. Kalau dimarahin biasa itu kayaknya ya udah didengerin aja selesai kan. Cuman di saat kita harus beradu argumen, harus berdiskusi. Itu lebih menyiksa sebenarnya. Iya, gitu kan. Oke. Secara psikologisnya lebih dapat dan saya harus siap dalam kondisi apapun gitu. Dan saya di sisi lain saya harus menyiapkan mental saya, psikologi saya, tapi saya juga harus menyiapkan otak saya untuk kira-kira berargumennya seperti apa. Iya. Dan itu saya nggak bisa bohong. Dan ayahmu itu bukan orang yang gampang diajak untuk berdebat. Iya, makanya. Jadi harus transparan gitu loh. Kalau bunda gimana? Kalau bunda lebih ada sisi emosionalnya gitu loh, kayak ya bunda biasanya seperti awal langsung dinasehatin dari awal itu. Alam gini. Tapi sentuhan emosionalnya itu biasanya bukan marah, tapi yang lebih jauh di lubuk hati saya lebih kena itu biasanya misalkan saya buat kesalahan itu kecewa. Dan itu saya langsung belajar dari situ. Pokoknya jangan sampai membuat orang-orang yang saya sayangi, orang yang saya kasihi itu kecewa dengan saya. Sebenarnya ini pertanyaan ini agak jauh nih. Tingkat atau model kemanjaan seperti apa yang paling intens yang Alam biasa lakukan terhadap mama atau bunda? Bunda ya. Apa ya? Masih sering menggelendot sama bunda? Oh, sekarang udah berbalik posisinya. Bunda yang menggelendot ke saya gitu sekarang ya, gitu. okay. Karena mungkin udah mulai jarang ketemu dan sebagainya. Jadi kalau pas lagi ketemu itu udah benar-benar spend time waktu berdua. Terus emang kita itu kalau anak bunda sering bilangnya love language om. Love language kita itu emang physical touch. Ini kan ayah bunda kan di Semarang. Ini? Enggak, maksudnya selama gubernur kamu kan kuliah di Jogja. Iya. Kos nggak? Iya. Apartemen om. Iya, tapi kos kan gitu iya, ya. Sendiri. Ya, tentu saja situasimu jauh lebih baik dibanding waktu papamu dulu. Tapi yang paling sering datang ke tempat kosmu atau di apartemenmu itu bunda ya, pasti ya. Imbang sih, cuman emang yang biasanya spend time waktu lebih banyak, lebih lama itu bunda. Cuman kalau dari segi kuantitas atau frekuensi itu mirip-mirip. Soalnya bapak kan sering ke Jogja juga. Sering ke Jogja ya. Itu. Jadi kalau bapak itu ngampiri lah. Mampir. Kalau ibu emang stay gitu beberapa malam gitu. Itu dalam hal relasi antar anggota keluarga ya, yang memang kecil karena anak tunggal. Ini belum gini saya udah dapat aneh ini karena biasanya kalau anak tunggal itu ngelendot sama mamanya tiap hari gitu kan. Anak saya itu begitu. Di luar dari itu, apa yang paling sering kalian diskusikan Lam? Karena begini, papamu politisi, oke? Dia mantan aktivis yang jadi politisi, jadi gubernur, jadi seorang pengambil kebijakan. Mama kalau nggak salah pernah juga bekerja di bidang media ya kalau nggak salah ya. Jurnalis dulu. Iya, jurnalisme. Kemudian jadi pergaulannya luas gitu ya. Kemudian kamu anak tunggal. Pada sisi itu, tapi kan kamu kuliah di teknik ya? Saya teknik. Terus komunikasinya seperti apa di luar dari kehidupan sosial kalian sebagai sebuah keluarga? Wah itu kalau ngobrol makanya karena
spektrum latar belakangnya sangat luas ya Om ya. Itu benar-benar apa aja dibahas. Apalagi saya sama Bapak itu masing-masing punya koleksi buku. Tapi kita bisa punya free access buat bisa mengakses buku masing-masing gitu. Itu bisa jadi salah satu topik pembicaraan. Ataupun isu-isu terkini juga yang emang agak dalam, agak berat, itu juga sering dibahas gitu. Tapi memang sangat bermacam-macam. Cuman yang jadi salah satu yang menurut saya cukup unik, itu Bapak jarang sekali menaruh diskusi terkait pekerjaannya. Jarang sekali, kecuali saya atau Ibu yang tanya. Jarang sekali. Jadi benar-benar di rumah itu memisahkan role-nya beliau sebagai gubernur tapi sebagai ayah gitu. Kecuali saya yang pemantik gitu. Karena saya SMP itu pernah dapat tugas karena guru PKN saya waktu itu Om Akbar itu lumayan keren lah, doktor beliau tapi guru SMP. Terus masing-masing dari kami itu suruh membentuk suatu esai terkait konflik vertikal. Terus akhirnya saya ditantang sama guru saya, coba kamu neliti kendeng, berani nggak? Saya teliti akhirnya. Lah akhirnya salah satu proses diskusinya gitu Om Akbar. Itu Tentang saya kendeng. Iya. Okay. Tentang isu ya, sebuah itu. Isu di Jawa Tengah ya. Iya. Oke. Jadi saya memposisikan diri sebagai masyarakat di situ. Bapak sebagai pemerintah. Akhirnya saya interview, saya riset segala macam. Ya akhirnya bisa ketemu konsensusnya di situ. Karena apa? Karena terjadi proses miniatur demokrasi di keluarga yang saya rasa gitu. Karena di saat biasanya duduk di meja makan, saat makan malam, itu semua status, semua jabatan, bahkan role ayah dan bunda itu semua dilepas. Ya. Jadi kemerdekaan antar anggota keluarga terjadi di meja makan. Betul. Oke. Di situ. Dan itu menjadi menurut saya value yang sangat berharga yang bisa saya dapatkan juga salah satunya di situ. Karena benar-benar saya bisa bercerita, bisa bertanya, berdiskusi terkait apapun itu kepada Bapak dan Ibu. Ya, oke. Sebuah catatan yang bagus, tentu saja bisa jadi role model banyak keluarga ya, setidaknya keluarga muda yang menonton acara ini. Tapi kamu anak politisi lah. Papamu itu temanku. Yang dimana kemudian itu kepalanya politis banget. Dia menjadi seorang yang tangguh di seluruh proses politik yang pernah dia lalui. Masa sih gak bicara tentang politik di dalam situasi itu? Jarang Om. Kecuali saya yang tanya. Makanya disitu saya sering kali inisiatif gitu buat menggali isi pikiran politik Bapak. Tapi sekalinya udah dipantik, lah itu baru susah berhentinya Bapak. Tapi buat initiate ngomong soal politis Bapak itu mungkin entah menghindari atau emang sudah sudah terlalu banyak makan politik jadi di luar lingkup rumah. Jadi saat saya menggali itu baru Bapak ngerocos banyak banget. Itu proses diskusi semakin panjang. Dalam proses itu dari percakapan itu menurutmu tahap awal, menurutmu papamu itu seorang politisi yang seperti apa? Apakah dia seorang moderat sejati atau dia seorang yang memberikan ruang toleransi hal-hal di luar dari demokrasi yang biasa kamu baca, kamu ikuti, atau bagaimana Lam? Kalau yang saya lihat dari Bapak itu kayak jack of all trades sih, Om Akbar. Jadi segala jenis paham, segala jenis macam tipikal politik itu diserap dengan baik. Tapi satu hal, atau ada dua hal yang saya tangkap dari Bapak terkait nilai politiknya adalah kebermanfaatan dan keberpihakan kepada rakyat. Jadi nilai-nilai populisme itu sudah diajarkan kepada saya sejak kecil berdasarkan diskursus saya dan Bapak itu. Jadi banyak sekali Bapak itu memosisikan diri yang penting rakyat seperti ini, dan seperti ini. Orientasinya selalu ke sana. Jadi kalau misalkan saya bisa berbicara terkait politik ya politik kerakyatan. Tapi terkait demokrasi, lah itu salah satu yang Bapak selalu gaungkan juga, gemakan apabila saya memantik. Itu adalah alam. Kalau misalkan punya isu-isu, punya pemikiran, jangan pernah berhenti bersuara. Dan di saat bersuara itu, pastikan suaranya itu berisi. Suaranya berisi, jangan cuma berisik. Makanya harus konkret, substantif. Oleh karena itu harus di-back dengan data dan research dan teori yang jelas. Ditambah juga bagaimana hal itu menumbuhkan kepada saya di saat saya melakukan sesuatu, dari hal yang kecil aja Mas. Dari hal tadi memahami suatu demokrasi, itu kan saya harus riset, saya harus belajar.
saya harus mengeruk data. Itu mengajarkan bahwa dalam memunculkan sesuatu, saya membutuhkan proses-proses tertentu. Dan akhirnya tercetus di saya, proses itu luar biasa untuk dinikmati. Dan akhirnya mengajarkan saya juga orientasi itu seringkali bukan hasil, tapi kepada proses. Makanya nilai-nilai perjalanan itu yang ditanamkan dari Bapak dan Ibu, dan bagaimana kami dalam keluarga itu diajari untuk terus meninggikan value dari perjalanan, dari journey-nya itu sendiri. Gini, tentu saja saya senang dengan apa yang Alam sampaikan tadi. Saya mau tidak mau harus memberi respek sama sahabat saya, Mas Ganjar ini, yang betul-betul sangat moderat di dalam membangun komunikasi dengan putra tunggalnya. Kalau saya bisa berantem dengan anak-anak itu, sama teman-teman seusia itu. Anak saya yang kedua itu kan kebetulan kuliah politik ya. Iya. Itu biasa berantem kita seperti itu. Tapi kita pengen mendengar sebenarnya, Lam, pada bagian mana itu ruang kritikal antara kalian berdua, dalam hal ini dengan Bapak atau bahkan dengan Bunda itu terjadi, karena itu penting agar kemudian tidak terjebak pada ewu pakewu yang bisa membuat dalam hal ini pertumbuhan psikologisme sebagai orang anak manusia yang sedang bertumbuh itu juga menjadi lebih sempurna. Pada bagian seperti mana di mana kalian bisa berbeda dengan dalam hal ini dengan ayah ya? Oh, banyak sekali. Seperti apa? Om Akbar. Salah satu yang konkret itu ya soal kendeng itu. Itu pertama kali saya ada diskusi intens di mana saya memosisikan diri sebagai oposisi dan Bapak sebagai pemerintah, dan itu cukup alot. Tetapi proses diskusi itu juga mencetus paham baru di diri saya, Om Akbar. Di saat kita diskusi, kita itu tidak menaruh status terlebih dahulu. Apakah saya oposisi atau saya afirmasi. Tapi kita sedang mencari solusi yang bersama-sama. Oleh karena itu, secara natural udah tercipta lingkungan ataupun environment diskusi yang gak gontok-gontokan. Karena kita, oh ya benar juga ya, oh ya benar juga ya. Jadi terciptalah konsensus bersama yang kami anggap sebagai solusi terbaik. Makanya critical point itu di mana kami bisa pecah atau terledak gitu, itu susah untuk diidentifikasi karena premis diskusinya udah terbangun dari awal. Oke, it's good. Hebat. Hari ini menurut Om Akbar ya, hari ini kalian generasi Gen Z ya? Gen Z. Bukan lagi milenial ya? Iya, bukan. Gen Z itu menurutku berada dalam situasi di mana ini harus dikelola dengan benar. Sepakat. Setidaknya dalam konteks perpolitikan. Oke. Menurut Om Akbar ya Alamnya, dan saya yakin Bapakmu juga setuju, ruang-ruang profesi apapun itu harus bertumbuh secara proses. Yeah. Yang mau jadi pengusaha, berproses jadi pengusaha dari bawah, dikasih modal sama bapaknya misalnya 10.000 bertumbuh lah gitu kan. Ruang-ruang yang lain juga seperti itu. Terutama lagi dalam politik harus ada mekanisme yang harus dirawat di situ. Nah hari ini sebagai politisi Om Akbar itu saya itu melihat ya Alamnya ada banyak situasi di mana ini mulai mengkhawatirkan. Di lembaganya Om Akbar ini ada namanya Nagara Institute, itu kami meneliti tentang pengelolaan kekuasaan terutama di internal partai. Oke. Iya, ada risetnya di sini. Di mana itu sangat didominasi oleh dinasti politik. Kami ada data di sini by name by address di DPR RI misalnya. Itu kami bisa menyebutkan siapa anggota DPR itu adalah bagian dari penguasa di daerahnya. Bapaknya gubernur, dia adalah istri dari bupati, segala macam. Kami ada by name by address. Jadi kalau ada penonton yang protes di sini, datang ke sini kami tunjukin untuk kursi DPR RI 2019 yang sekarang. Okay. Pada pilkada juga begitu.
Maka kemudian banyak peristiwa hukum. Terakhir yang kami riset di sini itu, kan masih ada lagi setelah itu, adalah Bupati Kutai Timur, di mana suaminya bupati, istrinya ketua DPR, dicokok oleh KPK. Oke, itu karena kenapa? Prosesnya yang tidak benar. Rekrutmen di partai politik tidak benar, bermasalah dan seterusnya. Dalam situasimu sebagai anak Gen Z, saya melihat ada juga banyak, termasuk pada pemilu legislatif yang sekarang, itu mulai juga didorong oleh keluarganya atau bahkan partainya, karena mungkin bapaknya penguasa di situ. Maka yang kita lihat adalah anak bupati, istri bupati, cucu gubernur, gitu kan? Atau barangkali anaknya penguasa partai yang ada di dalam situ. Ya. Di mana sebenarnya dia belum hatam tentang politik. Kalau tidak hatam barangkali belum mengenalnya karena tidak terbiasa dalam lingkungannya. Om menjelaskan agak panjang lebar ini supaya kemudian pertanyaan kepadamu nantinya menjadi fair. Bahwa apakah argumen ini keliru atau tidak setidaknya dari kacamatamu. Maka kemudian Om bertanya, apa tanggapanmu menyangkut dengan tak adanya lagi batasan yang jelas dalam hal rekrutmen politik di berbagai level. Maka kemudian terjadilah seperti yang Om katakan tadi. Apa jawaban Mulam? Ya, proses rekrutmen ya secara khusus apalagi di dalam partai politik itu menjadi satu elemen yang sangat penting. Oke. Karena partai politik merupakan mesin kaderisasi yang seharusnya bisa menanamkan value-value maupun ideologi-ideologi terkait politik dengan perspektif positif. Itu juga harusnya di awal sebagai input dari proses rekrutmennya itu juga harus baik gitu kan. Kayak kita ngelamar kerja aja harus ada prosesnya. Proses wawancara, interview, tes tulis segala macam untuk memastikan bahwa teman-teman yang memang mau berpartisipasi secara aktif di situ itu sudah memenuhi standar tertentu yang nantinya akan digembleng lagi dalam internal partai politik. Saya sebagai seorang yang belum pernah terjun ke politik praktis tidak begitu tahu terkait teknis rekrutmen di internal partai politik maupun proses kaderisasinya. Tetapi emang setidaknya perlu ada pembenahan di situ bagaimana partai politik ini bisa menjalankan fungsinya sebagai tempat berprosesnya para politisi-politisi. Tapi ada satu catatan sih Om Akbar yang mau saya sampaikan, sebenarnya dinasti politik apabila input dan outputnya itu sah dan baik, saya rasa itu tidak bermasalah. Karena apa? Karena yang diharapkan adalah bagaimana semua orang dengan standar tertentu, dengan kompetensi tertentu, itu bisa turut berpartisipasi secara politik. Dalam pengamatanmu, dalam realitasnya seperti apa hasilnya? Itu banyak yang perlu dievaluasi Om Akbar dari segi itunya. Karena kembali lagi, suatu warga negara ingin terlibat dalam politik itu dilindungi oleh hukum. Semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam politik. Tapi di situ ada rambu-rambu tertentu yang harus kita hormati juga sebagai payung hukum untuk menata kehidupan kita dalam bernegara. Oleh karena itu dari segi prosesnya itu pun juga harus dihormati dari segi hukum. Karena apabila kita berlindung dengan hukum yang memberikan hak kita kepada untuk berpartisipasi politik, maka kita juga harus menghormati hukum yang sudah ada dari situ. Sehingga proses-proses itu merupakan proses-proses yang turun dari kebaikan. Karena itulah esensi dari politik, bagaimana kita bisa membagikan kebaikan-kebaikan kepada orang banyak. Karena politik itu sejatinya adalah apa-apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu mayoritas melalui proses politik. Jadi harus esensi diawali dengan kebaikan juga. Jawaban dari banyak pihak, terutama dari apa yang sedang kita bahas ini, apakah dia Gen Z atau milenial yang tiba-tiba dikarbit masuk ke ruang politik, itu mengatakan begini, kami punya hak kok. Iya. Alam tadi sudah menjelaskannya bahwa itu punya hak masing-masing. Tetapi realitasnya bahwa kemudian itu tidak cukup memberikan sumbangsi bagi demokrasi. Apa catatan Mulam? Iya, di situ berarti juga penting bahwa adanya kesadaran diri. Kesadaran diri apakah kita sudah cukup kompeten di dalam hal itu, tapi di sisi lain kesadaran diri sifatnya sangat subjektif.
Sehingga perlu ada rambu-rambu, payung-payung, entah itu by regulation ataupun by system di internal partai yang sekiranya bisa mendeliver suatu indikator tertentu atau matriks tertentu di mana seseorang ini sudah siap untuk menjalankan demokrasi dan sudah siap menjadi perwakilan masyarakat. Apabila itu bisa dibentuk, yang saya yakin itu pasti akan sangat sulit karena itu bisa saya bilang sebagai utopia politik. Itu sekian persen permasalahan terkait demokrasi di Indonesia bisa terpecahkan karena kita bisa melahirkan seorang tokoh-tokoh, figur-figur yang emang sesuai dengan standar dan sesuai dengan apa yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Menurut kenapa ya Lam ya? Anak-anak muda sekarang itu, ya kita menyebutnya Gen Z atau milenial itu tidak lagi tertarik ke politik hingga kemudian mereka mendapatkan kartu merah untuk menerima fasilitas dari negara melalui mekanisme politik via jalur red carpet tadi itu. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan politik sih, Om Akbar. Karena sebenarnya saya lihat di sosial media itu banyak sekali diskusi-diskusi yang sebenarnya politik meskipun tidak secara tidak secara definitif kalau itu politik. Tapi apabila kita bicara soal politik tata negara, cara pemerintahan, itu emang banyak teman-teman usia-usia saya itu reluctant untuk ke arah sana. Karena apa? Karena sejauh ini yang dipandang itu adalah politik itu kotor. Politik itu Ada pemahaman itu ya? Iya, pemahaman seperti itu. Karena politik ini isinya cuman maling aja. Cuman maling yang orang itu hanya memenuhi kepentingan pribadi, mengatasnamakan rakyat. Karena apa? Karena berarti itu ada yang salah. Apa salah satunya? Role model mungkin, Om. Karena kita itu sangat butuh sosok. Kita sangat butuh role model yang mampu mencontohkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan. Agar apa? Agar kita termotivasi secara internal untuk turut berpartisipasi secara aktif di situ. Bukan secara pasif lagi, tapi secara aktif. Karena ya cukup mengkhawatirkan apabila hal ini terus berlanjut, bisa-bisa anak muda ini kehilangan gairahnya untuk melindungi negara kita, untuk melindungi demokrasi kita. Karena apa? Karena stigma politik yang kurang baik untuk anak muda sekarang. Pendekatan yang elegan menurut Om Akbar ya. Karena seperti yang Om Akbar bilang tadi awalnya Lam, bahwa ini kalian itu berada pada situasi yang agak mengkhawatirkan ya. Kalian itu adalah generasi Z ya, atau milenial, di mana kemudian ada banyak peristiwa terutama akhir-akhir ini di mana kemudian kalian dianggap adalah hanyalah penikmat dari fasilitas politik dari orang tua kalian. Kalian itu dalam artian yang lebih lebar ya. Itu mengkhawatirkan karena kemudian takutnya itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Pada bagian ini Alam ingin mengatakan apa? Iya. Itu yang harus dibenahi untuk kedepannya. Karena apa? Karena salah satu hal yang membuat orang itu mempersepsikan sesuatu adalah normalisasi, Om Akbar. Jadi apabila kita menormalisasi hal-hal buruk dan membungkusnya kalau itu adalah hal yang normal, itu akan menjadi suatu bahaya. Karena cara informasi itu bisa terdistribusi, cara kita bisa menerima informasi itu bisa menggeser fakta, gitu. Karena dengan adanya sosial media juga dan adanya agregator informasi ini, fakta itu bisa jadi bukan fakta lagi. Fakta itu adalah common noise. Apa yang orang-orang bilang itu bisa menjadi fakta. Padahal faktanya tidak seperti itu. Apabila orang-orang bilang ini hitam, dan mayoritas orang akan bilang ini hitam, mungkin orang akan menganggapnya sebagai fakta. Oleh karena itu kita harus menghindari menormalisasi hal-hal yang sifatnya negatif. Bagaimana dengan kita selalu bersikap objektif dan selalu menggunakan rasionalitas kita dalam berpikir. Informasi-informasi yang masuk ke dalam kita itu harus kita filter melalui proses pemikiran yang kembali lagi rasional dan objektif.
Di situ kita bisa menggunakan akal sehat kita dan menilai, memberikan judgement. Apakah ini hal baik atau hal buruk? Lalu kita turunkan hal itu untuk kita implementasikan sehingga menormalisasi hal-hal tidak baik itu bisa dicegah. Sebuah pertanyaan yang penting tampaknya akan sering diajukan kepadamu, Alam. Seperti ini. Kalau kemudian ternyata ayahmu terpilih menjadi presiden, apakah kamu sebagai anak tunggal lagi tidak akan menggunakan fasilitas politik yang ada di tanganmu? Sebab sejarahnya mengatakan bahwa ada beberapa presiden kita di masa lalu itu tanda petik bermasalah secara persepsi, bahkan secara real, secara kekuasaan itu gara-gara anaknya. Maka pertanyaan ini menjadi layak untuk diajukan kepadamu. Kalau misalnya ayah Pak Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden, kamu akan memperlakukan apa kekuasaan atas nama privilege anak presiden itu di tanganmu, Alam? Kadang-kadang yang orang tidak perhatikan, privilege itu sangat penting. Sangat penting. Dan saya tidak ingin menyia-nyiakan privilege itu. Saya mau menggunakan privilege itu untuk kebaikan bersama. Seperti yang saya lakukan sekarang. Ini salah satu bukti saya untuk menyebarkan informasi-informasi positif terkait saya keliling Indonesia, Om. Dan saya menamakan hal itu pengalaman. Karena apa? Karena saya menganggap hidup itu sebagai buku. Dan kita penulisnya, tanpa pengalaman buku itu akan kosong. Apakah saya bisa keliling Indonesia kalau bukan karena orang tua saya dengan nilai ekonomi yang seperti itu? Tidak bisa. Tapi apakah saya hanya diam saja dengan privilege seperti itu? Tidak. Oleh karena itu privilege itu menjadi sangat penting untuk orang-orang yang memang memiliki mindset positif. Dan privilege itu digunakan kebaikan. Saya siap untuk menjadi hub aspirator untuk orang-orang yang berkerasan itu. Karena mungkin saya satu dari sedikit orang yang bisa masuk ke kamar ayah saya dan bisik-bisik ke telinga ayah saya. Terkait apa yang memang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang akan saya lakukan kepada privilege. Tapi apabila kita bicara soal terkait politik praktis, satu prinsip yang saya lakukan adalah, pertama, saya tidak akan menutup kemungkinan untuk terjun ke dunia politik praktis. Tidak akan pernah menutup. Tapi apakah saya akan ke sana? Itu belum tahu. Jawabannya belum disisif sampai saat ini. Tapi apabila saya masuk ke sana, itu harus ada prasyarat yang dipenuhi. Yaitu apa? Saya tidak mau dalam waktu yang sama itu duduk di jabatan politik praktis, duduk di jabatan publik bersamaan dengan ayah saya. Jadi saya hanya akan terjun politik praktis apabila ayah saya selesai. Rata-rata juga begitu jawabannya, Alam, sebelum kekuasaan itu datang kepada seseorang. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Tak usah kita menyebut nama lah di sini ya. Gak enak ya. Tapi godaan itu bisa datang kapan saja dan itu merubah alam bawah sadar seseorang. Bagaimana kemudian kita bisa meyakini bahwa Alam Muhammad Sinedin Alam Ganjar, putra, katakanlah kalau terpilih jadi presiden, putra Presiden Ganjar Pranowo dan ibu negara Atika, itu ternyata melakukan hal yang sama dengan kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Bagaimana kamu meyakinkan kami semua, Alam? Saya ada roadmap tersendiri, Om. Saya ada roadmap. Saya punya background di teknik industri. Yang akan saya lakukan setelah ini adalah saya akan fokus kembali ke kuliah saya, menyelesaikan studi, lalu saya akan ambil consulting management sembari MBA. Entah nanti yang dapat rezeki yang mana duluan, saya akan ambil hal itu. Karena apa? Karena ada roadmap di pikiran saya bahwa itu saya bisa berkarya di mana saja. Saya bisa berkarya di mana saja. Karena saya juga masih banyak sekali ide-ide kreasi yang mau saya lakukan. Dan itu akan berhenti apabila saya langsung masuk politik. Dan saya nggak rela. Karena saya masih banyak yang saya lakukan. Ya, oke, kita terima itu sebagai sebuah jawaban, Alam. Tetapi
pengalaman selama ini mengatakan orang itu pada titik tertentu tak cukup kuat berdiri pada posisinya ketika kemudian ada berbagai kepentingan atau barangkali keuntungan di dalamnya. Pertanyaan ini tentu saja berat kepadamu sebab kamu sedang bertumbuh. Tetapi ini penting. Iya, sepakat. Om Akbar menjadikan kamu sebagai sebuah cermin dalam diskusi ini untuk menyatakan kepada orang lain bahwa ada yang patut kita langgar dan ada yang patut kita pertahankan. Om memilihmu, Alam, karena Om suka dengan narasimu. Setidaknya pada bagian itu Om sedang mencoba untuk mengirim sinyal kepada orang seusiamu. Apa jawabanmu? Kita beruntung hidup di negara yang demokratis, Om. Sehingga kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Dan kekuatan rakyat itu bisa dibilang di Indonesia sangat kuat. Maka ada proses check and balance di situ. Sehingga perlu dikelola sistem demokrasi yang memang secara langsung memberikan akses masyarakat untuk terus bersuara. Dan suara itu menjadi signifikan. Apabila saya sudah mulai menyeleweng dari jalur, maka proses check and balance itu yang menjadi penting untuk terus mengingatkan saya. Dan saya diajarkan dari kecil, laki-laki itu nilainya pada prinsip, Om. Dan saat prinsip itu hilang, udahlah kau mati saja. Gitu. 10 tahun ayahmu menjadi gubernur ya? Benar. Setelah 5 tahun lebih menjadi anggota DPR. Pasti dong ada yang datang sama kamu. Oh, banyak. Bang, bilang dong sama ayah gitu ya. Beberapa pesan. Pernah melakukan itu? Pernah. Orang yang datang itu banyak pernah. Cuman saya menjadi satu proses seleksi awal. Oh, oke. Apakah ada yang perlu dilanjutkan atau ada yang dipetalin saja. Dan bagaimana saya melakukan hal itu ya saya mimik apa yang Bapak lakukan. Jadi nilai-nilai apa yang perlu dilanjutkan dan nilai-nilai apa yang tidak sesuai dengan hal itu kita keluarkan. Jadi ada beberapa yang lolos, ada beberapa yang langsung mental. Dan intensitasnya selama menjadi gubernur, Om Akbar, itu cenderung menurun. Karena apa? Kayaknya orang-orang udah paham gitu. Ini susah nih kalau lewat alam nih, karena mesti mental. Tapi akhirnya juga ada yang lolos, kayak pesan-pesan apa ya? Yang remeh-remeh sih, kayak, Mas, besok anakku ulang tahun gitu, minta ucapan dong. Oh iya, iya. Gitu. Ya. Nggak ada yang katakanlah, Mas, itu Om Akbar misalnya tuh ikut tender tuh. Oh, Tolong dong. banyak Ya. Banyak. Tapi ya maksudnya gini lah. Tendermu bagus nggak? Proyekmu bagus nggak? Vendormu bagus nggak? Ya udah kalau bagus pede aja ikut gitu loh. Iya kan sederhana itu kan. Iya. Gitu ya. Lelang. Iya, maksudnya kita hidup di tempat yang cukup menghargai meritokrasi juga. Ya makanya gitu. Langsung aja. Tampaknya itu kalian tuh keluarga yang sempurna loh alamnya. Enggak lah. Ya, ini bener loh, ini Om memuji ya. Nanti Om nanya sama mamamu kalau datang ke sini ya. Sama bundamu, sama tanya juga sama papamu. Karena menurutku itu komunikasi yang elegan. Aneh sih menurutku anak tunggal. Tapi kemudian dibawa dalam situasi yang demikian sangat egaliter gitu ya. Itu luar biasa lah. Tapi Om kembali pada poin yang tadi. Hari ini situasinya seperti itu. Banyak orang yang menggunakan fasilitas politik orang tuanya. Sebenarnya menurutmu, tadi Om suka kamu menjawab dengan agak jujur, saya membutuhkan dan akan memanfaatkan privilege itu tadi. Tapi dengan banyak catatan, bagus. Om mau tanya, menurutmu sampai pada level mana sih sebenarnya anak atau keluarga inti dari seorang penguasa itu memanfaatkan privilege itu ya? Karena sebenarnya kan ya boleh dong nitip 1-2 gitu kan. Menurutmu sampai pada batasan mana? Sederhana Om. Payung hukum. Payung hukum ya? Iya, kalau misalkan itu udah melanggar peraturan, ya itu salah. Tapi di saat itu tidak melanggar peraturan
atau masih dalam koridor kebaikan, ya itu kembali lagi privilege adalah hal yang penting. Tapi saat ada peraturan, ya udah peraturan gitu. Dan itu bukan sesuatu yang rumit sebenarnya. Kita Karena tinggal jelas patokannya kan. iya, kita punya patokan, punya rambu-rambu yang konkret, bahkan tangible, gitu loh. Jadi asalkan kita masih bisa berpegang pada value dan prinsip yang kita bawa, hal itu pasti akan implementasi, karena patokannya sudah ada di situ. Iya. Om lihat ada, coba tampilkan layar kita. Apa Om lihat itu ada pernyataanmu yang menarik. Satunya lagi nih. Soal juru kampanye pemenangan Alam Ganjar, saya bantu Bapak sebagai anak. Kita harus menerjemahkan pernyataan ini seperti apa, Lam? Iya, saya memosisikan diri sebagai anak yang siap mensupport ayah dalam kegiatannya apapun itu. Apakah nanti ada bapak butuh beberapa advice tidak bermaksud untuk menggurui bapak saya, tapi apabila itu butuh advice terkait isu-isu kepemudaan, isu-isu kekinian, saya siap untuk menjadi hal itu. Dan saya juga siap untuk menjadi telinga dan mulut bapak tambahan untuk kemana-mana. Jadi apabila bapak itu membutuhkan kembali lagi suatu hub aspirator di situ, saya siap. Telinga saya dibawa kemana-mana untuk mendengarkan masukan-masukan, untuk mendengarkan aspirasi, dan saya langsung sampaikan ke bapak. Tanpa harus menjadi juru kampanye. Karena saya tidak akan berkampanye untuk bapak. Pertanyaan terakhir, Alam. Kalau kemudian ayah mendapatkan kepercayaan dari rakyat menjadi presiden Republik Indonesia, menurutmu langkah terbaik apa yang harus dilakukan oleh Pak Presiden Ganjar Pranowo dalam menghadapi para kompetitornya? Ini menyangkut dengan dulu Presiden Jokowi itu mengajak kompetitornya, dalam hal ini Pak Prabowo masuk dalam kabinet. Oke. Om kenal bapakmu itu saklek dalam hal sikap. Ya, kami sering berantem dulu ketika pembahasan undang-undang. Ya, dia bertahan dengan pendapatnya, Om juga bertahan dengan pendapat. Memang perlu ada negosiasi. Tapi pada bagian ini, Om pengen mendapatkan cara pandang seorang anak muda, ini sekaligus menguji pikiran Om Akbar ya. Bagaimana sih anak-anak muda itu melihat kekuasaan? Pertanyaannya tadi saya ulangi lagi, bahwa kalau misalnya ayahmu mendapatkan kepercayaan menjadi presiden, menurutmu langkah terbaik apa yang dilakukan oleh Presiden Ganjar Pranowo kalau terpilih, dalam hal ini bapakmu, terhadap para kandidatnya? Apakah melakukan seperti yang dilakukan Presiden Jokowi, atau mulai menata mekanisme dan pemahaman demokrasi tentang pemerintah dan oposisi dan segala macam? Seperti apa, Alam? Saya untuk jawaban seperti ini, saya mencoba men-challenge pemikiran saya. Saya mengesampingkan manuver politik. Dalam penyusunan kabinet ataupun struktur pemerintahan, menurut saya nomor satu adalah bagaimana orang-orang terbaik bangsa itu bisa ditempatkan sesuai tempatnya. Entah itu kompetitor, entah itu siapapun. Jadi kalau bicara kompetitor, apabila mereka memang putra-putri terbaik bangsa yang perlu ditempatkan di sektor tertentu karena dia orang nomor satu di Indonesia mampu menjawab persoalan di situ, tidak masalah. Tapi apabila bukan, ya udah berarti kita cari orang yang lain. Sederhana itu saja. Apabila iya, silakan. Kalau apabila bukan, ya bukan. Gitu. Itu suatu prinsip yang menurut saya harus dijalankan oleh seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa mencari putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin negara dan untuk mengarahkan. Orientasi pada produk ya. Betul. Dan hasil gitu. Iya, itu pemikiran saya. Paling terakhir, udah punya pacar? Soalnya tadi serius dulu nih. Ya, kalau itu kita bicaranya sepertinya bukan di Akbar Faisal Uncensored. Saya sedang mencoba untuk memahami pikir. Tadi terlalu serius ya. Kita kunci dengan pertanyaan begitu. Itu adalah jawaban melipir dari seorang Alam. Kita harus hormati. Ini ruang demokrasi. Lam,
Makasih ya. Terima kasih banyak Mas. Salam untuk ayah dan bunda ya. Siap, siap. Sampaikan sama bunda diundang tuh sama Om Akbar gitu ya. Siap, siap. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Om. Itu jawaban elegan dari Muhammad Sinedin Alam Ganjar. Wow, sejujurnya saya kagum. Narasinya terukur, diksinya elegan. Tentu saja saya tidak perlu heran karena dia ada anak seorang politisi. Meskipun juga saya tahu banyak juga anak politisi yang belibet ketika sudah berbicara pekerjaan bapaknya. Saya bangga, saya senang bahwa kemudian forum saya ini didatangi oleh seorang yang adalah gen politik dan juga mampu membahasakan dirinya secara elegan pula. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari bahkan selain mendengarkannya dengan saya sangat menikmatinya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.